Selamat bertemu kembali di Rumah Matematika bersama dengan saya, Herman Joyo. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai teknik pengintegralan, yaitu integral parsial. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang integral parsial, maka baik kalau kita ingat kembali mengenai turunan dari perkalian dua fungsi. D dx dari fx gx itu sama dengan fx g aksen x plus f aksen x gx. Nah, bentuk di atas dalam notasi integral dapat ditulis sebagai integral fx g aksen x plus gx f aksen x dx sama dengan fx gx. Nah, ini tinggal bagian yang di sini diintegralkan saja, maka ini juga akan diintegralkan. Integral dari ini itu adalah fx gx, sementara ini menjadi bagian yang di sini. Jadi ini gunakan sifat integral. Integral dari penjumlahan itu sama dengan jumlah dari masing-masing integral fungsinya. Oke, sehingga nanti menjadi integral fx g aksen x dx ditambah integral gx f aksen x dx sama dengan fx gx. Ini sama dengan integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx min gx f aksen x dx. Nah, sebelah yang di sini ini kita pindah ruas dari penjumlahan berarti menjadi pengurangan di sini. Oke. Sehingga kita peroleh integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx dikurangi integral gx f aksen x dx. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan rumus integral parsial. Misalkan U itu sama dengan Fx dan V itu sama dengan Gx, sehingga Du itu sama dengan F aksen X dx dan dV itu sama dengan G aksen X dx. Rumus integral parsial dapat dinyatakan sebagai integral U dV sama dengan UV min integral V du. Sebagai contoh, integral x akar x min 4 dx. Kita misalkan U-nya itu adalah x, maka dari sini du itu sama dengan dx. dv-nya adalah akar x min 4 dx. Sehingga nanti V-nya itu sama dengan integral dari akar X min 4 dx. Ini kalau kita tuliskan menjadi X min 4 pangkat setengah. Kalau nanti diintegralkan, maka nanti menjadi pangkatnya naik 1 setengah tambah 1, 3/2. Nah, ini nanti menjadi membagi dikali dengan koefisien dari X 1. Nah, maka kita peroleh V sama dengan itu. Sehingga integral X akar X min 4 dx itu sama dengan X kali 2/3 X min 4 pangkat 3/2 dikurangi integral 2/3 X min 4 pangkat 3/2 dx. Ini diperoleh dari mana? Dari ini. Rumus ini lagi, perhatikan rumus yang di pojok atas. Ini adalah U. Oke, ini sama dengan V. Ini sama dengan U, ini sama dengan V. Nah, ini adalah V, integral V du. Du-nya adalah dx. Nah, ya, maka hasilnya sama dengan 2/3x kali x min 4 pangkat 3/2 dikurangi, nah ini
hasil integral dari 2/3 X min 4 pangkat 3 per 2 dx itu adalah 2/3 kali 2/5 X min 4 pangkat 5 per 2 plus C. Integral ini, kalau ini kita integralkan, itu akan sama dengan pangkatnya naik 1, 3 per 2 ditambah 1 itu adalah 5 per 2. Kemudian di sini sudah ada 2/3, nah nanti 5 per 2 ini akan menjadi pembagi. 1 dibagi 5 per 2 itu sama dengan 2/5. Gitu ya. Ini sama dengan yang di sini. Ini sama dengan 2/3 X kali X min 4 pangkat 3 per 2 min 4 per 15 X min 4 pangkat 5 per 2 plus C. Nah, ini adalah hasil integral dari X akar X min 4 dx. Paham ya? Mari kita lihat bagaimana kalau integral yang sama kita selesaikan dengan yang disebut dengan aturan tan salin. Nah, caranya sebagai berikut. Kita buat menjadi dua bagian yang diturunkan dan bagian yang diintegralkan. Untuk bagian yang diturunkan itu kita pilih dari dua ini, X dan akar X min 4 ini, yang kalau kita turunkan terus-menerus itu nanti hasilnya 0. Yang mungkin kalau X itu kita turunkan hasilnya adalah 1. 1 diturunkan 0. Nah, maka X ini akan dipilih menjadi bagian yang diturunkan. Sementara akar X min 4 nanti bagian yang diintegralkan. Itu cara pertama, harus kita pilih mana yang diturunkan dan mana yang diintegralkan. Oke, akar X min 4 itu bisa kita tulis menjadi X min 4 pangkat setengah ya. Nah, X ini kalau diturunkan jadi 1. X min 4 pangkat setengah kalau diintegralkan menjadi 2/3 X min 4 pangkat 3 per 2. 1 kalau diturunkan jadi 0. Kemudian 4 per 15 X min 4 pangkat 5 per 2 itu merupakan integral dari ini. Jadi kalau diintegralkan hasilnya adalah jadi bagian yang kiri itu nanti diturunkan, tapi bagian yang kanan ini yang diintegralkan. Jelas ya? Nah, sampai kapan? Sampai kita peroleh nanti bagian akhir ini yang diturunkan ini hasilnya 0. Kalau belum 0 ya kita turunkan lagi sampai dengan mendapat bagian yang terakhir ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kalau ini sudah, ini X nanti kita kalikan dengan 2/3 kali X min 4 pangkat 3 per 2. Oke, itu hasilnya positif ya. 1 kali 4 per 15 X min 4 pangkat 5 per 2. Nah, ini nanti hasilnya negatif. Jadi, tandanya nanti selang-seling antara positif, negatif, berarti nanti di sini positif lagi, ini negatif lagi. Mengapa nanti ini sampai 0 sudah cukup, kita berhenti. Kalau ini nanti kita kalikan di sini kan, berapapun hasilnya di sini kalau dikalikan 0 tetap 0. Jadi tidak mempengaruhi hasil penjumlahannya. Gitu ya. Oke, jadi nanti X di sini dikalikan dengan integral dari X min 4 pangkat setengah, hasilnya 2/3 X min 4 pangkat 3 per 2. Nah, ini nanti tandanya adalah positif. Berikutnya 1 nanti dikalikan dengan ini, tandanya negatif. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi yang kita sudah peroleh. Yang pertama, bagian yang diturunkan dipilih yang jika diturunkan terus-menerus hasilnya 0. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, kalikan bagian-bagian yang dihubungkan dengan tanda panah antara kolom sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kita kalikan tadi. Kemudian langkah yang ketiga,
tanda-tanda perkalian itu diselang-seling, mulai dari tanda positif, lalu negatif, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel, maka diperoleh integral dari X akar X min 4 dx itu sama dengan X dikali dengan 2/3 X min 4 pangkat 3/2. Jadi ini tadi dikali dengan ini. Oke. Dikurangi karena tandanya ini 1 dikali dengan 4/15 X min 4 pangkat 5/2. Ya, jadi kita peroleh ini. Terus kita hitung, hasilnya adalah 2/3 X kali X min 4 pangkat 3/2 min 4/15 X min 4 pangkat 5/2 plus C. Ini tadi ada, seharusnya ada plus C ya. Oke. Hasil ini tentu saja sama dengan hasil ketika kita hitung dengan menggunakan integral parsial. Nah, untuk latihan, berapakah integral dari 6x kali 3x min 1 pangkat min 3/2 dx? Hasilnya berapa? Silahkan nanti kamu kerjakan dengan cara integral parsial dan aturan tan salim. Baik teman-teman, demikian tadi bahasan kita mengenai integral parsial dan juga aturan tan salim sebagai teknik pengintegralan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Sampai jumpa.